sudah siap memuji Tuhan lagi? Ayo ikuti aku di pertemuan bias Santa Monica. Teman-teman, tema pertemuan kita minggu ini adalah Aku senang membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Yang semangat ya nyanyinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam menjaga kami anak-anak-Mu. Kami memohon terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu melalui kitab suci yang kami dengar. Ajarilah kami mengamalkan kehendak-Mu dalam bacaan kitab suci pada kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman, nama saya Ivana. Saya dari Bia Litwina Margareta. Sekarang saya sudah kelas 4 SD. Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman saya kenapa saya suka membaca kitab suci. Pada waktu saya kecil, saya ada acara Natal bersama lingkungan saya di Gua Maria, Rangkas, Bitung. Teman-teman, saya mendapatkan door prize. Door prize itu berisi kitab suci. Cerita-cerita dan kisah di kitab suci itu sangat bagus dan sangat menarik. Teman-teman, salah satu cerita favorit saya adalah Roti dan Ikan. Injil Matius bab 14. Cerita di kisah roti dan ikan itu, Tuhan Yesus hebat loh teman-teman, bisa mengubah 5 potong roti dan 2 ekor ikan menjadi banyak jumlahnya untuk murid-murid Tuhan Yesus yang datang di bukit itu. Padahal teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus itu ada ratusan lebih, tetapi semua kebagian makanan itu. Teman-teman, saya jadi suka membaca kitab suci dan saya juga menjadi dekat dengan Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, kita membaca kitab suci bareng Ivana. Sampai jumpa di video Tuhan Yesus yang lain. God bless you, Tuhan memberkati. Diambil dari Matius 6 ayat 9-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai, halo teman-teman Bia Paroki Santa Monica yang dikasihi Yesus. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya untuk kalian semua. Dan semoga kasih karunia Allah senantiasa melimpahi kita semua. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar ya teman kita Angel dari Bia Lingkungan Yohanes Paulus II membacakan kitab suci dari Injil Matius bab 6 ayat 9-13. Adik-adik ada yang tahu bacaan tadi mengenai apa? Betul sekali, bacaan tadi mengenai doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita. Oke, kita baca sama-sama yang ayat 9 ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa sih yang dimaksud Bapa dalam doa Bapa kami? Adik-adik ada yang tahu?
Pasti banyak yang tahu. Benar banget, Bapa yang dimaksud dalam doa Bapa kami yaitu Tuhan Allah kita. Kata Bapa sendiri memiliki arti panggilan seorang anak kepada ayahnya. Nah, karena kasih karunia Allah yang begitu besar kepada umatnya, maka Yesus mengizinkan kita untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Nah, sekarang kakak tanya, adik-adik bisa merasakan nggak kasih sayang Allah kepada kita? Dan gimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya kita semua sudah merasakan kasih karunia Allah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Nafas yang telah kita terima, kehidupan, rezeki, semua yang bisa kita nikmati sampai hari ini adalah berkat kemurahan dan kasih karunia Allah. Termasuk di dalamnya kasih sayang orang tua kepada kita. Maka dari itu adik-adik, sudah layak dan sepantasnya kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Gimana ya caranya? Caranya dengan rajin berdoa dan membaca kitab suci setiap hari, supaya iman kita terus berkembang dan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Yuk adik-adik, kita memulai sikap hidup baru. Kita membangun niat yang pertama, rajin berdoa dan membaca kitab suci. Kita coba yuk, setiap pagi sebelum memulai hari, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan baru yang telah kita terima, dan memohon perlindungan Tuhan untuk hari yang akan kita jalani. Sikap hidup baru yang kedua, rajin berdoa Bapa kami bersama keluarga. Siapa adik-adik di sini yang rajin berdoa bersama keluarga setiap hari? Wah, bagus banget. Pertahankan ya. Nah, buat adik-adik yang lain, kita ajak yuk Mama Papa berdoa bareng sama kita. Jangan lupa ya, doa Bapa kami selalu diikut sertakan. Sikap hidup baru yang ketiga adalah berbagi dengan sesama. Selain berdoa dan membaca kitab suci, kita juga diajak untuk meneladani sikap mengasihi dan mengampuni yang telah diajarkan oleh Bapa kita. Kita dapat mengasihi sesama kita dengan cara berbagi dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, memberi makanan kepada mereka yang membutuhkan, atau sekedar menyisihkan uang jajan kita untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dengan menjenguk orang sakit misalnya, dengan memberikan semangat dan support untuk orang-orang yang tengah putus asa. Demikian adik-adik, refleksi dan sikap hidup baru mengenai tema kitab suci kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, terus berdoa dan baca kitab suci supaya iman kita terus bertumbuh, terus berkembang, dan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas curahan Roh Kudus-Mu sepanjang acara kami hari ini. Kami mohon kerendahan hati agar Roh Kudus-Mu juga yang akan membimbing kami dalam membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami agar tekun dan setia menggemakan firman-Mu dan menjadi pembawa kasih dan juga kabar gembira dalam kehidupan kami, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buku cerita
keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, cerita dari Tuhan untuk Tuhan dan semua orang. Alkitab buku terindah, berkata keselamatan.